Hai bunda-bunda hebat, selamat datang kembali di channel Paramorina Official. Tempatnya kita berbagi cerita, solusi, dan dukungan untuk tumbuh kembang si kecil. Pernah tidak merasa khawatir saat melihat si kecil belum bisa melakukan sesuatu yang sudah dilakukan anak seusianya? Misalnya, belum bisa tengkurap, belum bisa duduk, belum merangkak, atau bahkan belum berjalan. Sebagai orang tua, perasaan cemas seperti itu tentu sangat wajar. Karena kita semua ingin melihat si kecil tumbuh sehat, aktif, dan berkembang sesuai usianya. Namun bunda, perlu diketahui bahwa perkembangan motorik merupakan salah satu indikator penting dalam tumbuh kembang anak. Motorik adalah kemampuan anak untuk menggerakkan tubuhnya, mulai dari mengangkat kepala, tengkurap, berguling, duduk, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Memang benar setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Tetapi ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan karena bisa menjadi sinyal adanya keterlambatan perkembangan motorik. Yuk kita bahas bersama. Jangan lupa klik subscribe ya bun. Saat digendong, bayi normal biasanya memiliki tubuh yang cukup kuat dan fleksibel. Namun, bunda perlu waspada apabila tubuh bayi sangat lemas seperti tidak bertenaga atau tubuh bayi terasa sangat kaku saat digerakkan. Kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan pada perkembangan motorik yang perlu diperiksa lebih lanjut. Saat memasuki usia 3 hingga 4 bulan, kebanyakan bayi udah mulai belajar mengangkat kepala saat tengkurap. Jika sampai usia tersebut si kecil masih belum mampu mengangkat kepala atau tidak menunjukkan usaha untuk melakukannya, bunda sebaiknya mulai lebih memperhatikan perkembangannya. Berguling merupakan salah satu pencapaian motorik penting pada bayi. Biasanya mulai muncul sekitar usia 4-6 bulan. Jika memasuki usia 6 hingga 7 bulan, bayi belum bisa berguling sama sekali, ini menjadi salah satu tanda yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Bunda, pada usia 8-9 bulan, sebagian besar bayi sudah mulai mampu duduk tanpa bantuan. Jika si kecil masih belum bisa duduk sendiri atau tubuhnya selalu jatuh karena belum stabil, sebaiknya konsultasikan dengan dokter anak untuk memastikan perkembangannya berjalan dengan baik. Pernah memperhatikan bayi yang senang mengambil mainan atau benda di dekatnya? Itu adalah bagian penting dari perkembangan motorik. Biasanya usia 4-6 bulan, bayi mulai aktif meraih benda. Namun, jika si kecil tidak tertarik mengambil benda, jarang menggerakkan tangan, atau hanya menggunakan satu tangan terus-menerus, maka kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Memasuki usia 9 bulan ke atas, bayi biasanya mulai menunjukkan keinginan untuk berpindah tempat. Misalnya, merangkak, bergeser, merayap, berdiri sambil berpegangan. Jika sampai usia 12 bulan, bayi belum menunjukkan usaha untuk bergerak sendiri, bunda sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ini adalah salah satu tanda yang paling sering membuat orang tua khawatir. Sebagian besar anak mulai belajar berjalan pada usia 12 hingga 15 bulan. Namun, jika sampai usia 18 bulan, anak belum bisa berjalan sama sekali, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena deteksi dini akan sangat membantu proses penanganan jika dibutuhkan. Bunda, coba perhatikan saat si kecil bermain. Apakah ia selalu menggunakan satu tangan saja? Apakah salah satu sisi tubuhnya tampak jauh lebih aktif dibanding sisi lainnya? Jika iya, hal ini bisa menjadi petunjuk adanya gangguan pada kekuatan otot atau koordinasi tubuh. Selain itu, perhatikan juga jika anak sering jatuh tidak wajar, sulit menjaga keseimbangan, dan tampak jauh lebih kesulitan bergerak dibanding teman sebayanya. Yang paling penting, bahwa keterlambatan perkembangan motorik tidak selalu berarti anak mengalami gangguan serius. Karena setiap anak memiliki jalur tumbuh kembang yang berbeda. Ada anak yang berkembang lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun yang terpenting adalah jangan mengabaikan tanda-tanda yang muncul.
Karena semakin cepat masalah teratasi, semakin besar peluang untuk mendapatkan stimulasi, terapi, dan dukungan yang tepat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini di channel Paramorina Official. Jangan lupa like, share video ini ke keluarga atau teman yang membutuhkan, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Paramorina, teman tumbuh anak Indonesia.